Shalom, kakak guru sekolah minggu yang ada di seluruh pelosok negeri kita Indonesia yang tercinta ini. Semangat luar biasa, selalu sehat kakak ya, puji Tuhan. Ya, kita sudah lama tidak berjumpa dalam video pembelajaran di klinik sekolah minggu ini, dan kali ini kami hadir kembali. Ya, saya hadir kembali dalam video pembelajaran klinik sekolah minggu. Pada kesempatan ini kakak-kakak, kembali saya menyampaikan satu hal yang cukup penting, yaitu bagaimana kita mempersiapkan atau membuat alat peraga untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan dalam video saya sebelumnya, tentu kakak-kakak masih ingat ya. Ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam kita mempersiapkan alat peraga untuk anak-anak. Yang pertama sudah pasti alat peraga itu harus menarik. Karena ketika alat peraga itu sungguh menarik anak, maka anak tidak akan meninggalkan atau perhatiannya senantiasa tertuju kepada pelajaran atau cerita yang disampaikan di sekolah minggu. Lalu yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah alat peraga ini bahannya harus mudah didapatkan dan cukup akrab dengan anak-anak. Artinya alat peraga ini bukan sesuatu yang betul-betul baru. Alat peraga ini bahannya setidaknya sudah dikenal oleh anak-anak. Itu sangat membantu ya, mengkoneksikan, menghubungkan antara alat peraga dengan ketertarikan anak ya atas alat peraga itu. Lalu yang ketiga, tentu saja memiliki nilai ekonomis. Artinya tidak begitu mahal ya, mudah didapatkan, tidak mahal atau tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, memperhatikan hal seperti itu, maka dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan alat peraga yang bahannya sangat mudah didapat ya. Dan itu ada di sekitar kita. Apakah itu? Ya, kembali saya akan menyampaikan alat peraga dari kertas koran. Ya, nah, oleh sebab itu, kakak perhatikan ya, video ini jangan pernah di skip ya, jangan pernah di skip, ikuti sampai selesai. Ya, puji Tuhan. Baik, saya akan memberikan contoh. Ya, alat peraga ini untuk apa? Ya. Seperti yang juga sudah sering saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan melalui video pembelajaran dalam klinik sekolah minggu ini adalah contoh. Artinya apa? Artinya kakak-kakak bisa mengkreasikan lagi untuk cerita yang lain, ya, untuk cerita-cerita yang lain. Baik, saya akan memulai dengan contoh ketika kita ada di depan kelas. Selamat pagi adik. Ya, luar biasa ya. Apa kabarnya? Oh, luar biasa. Sehat semua ya. Wah, penuh sukacita ya. Haleluya, amin. Ya, kakak akan bercerita ya tentang satu hal yang tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan kita. Apa itu? Ya, pengampunan dosa ya. Nah, begini adik-adik, dulu ya, ketika dunia ini, setelah dunia ini diciptakan oleh Tuhan ya, maka Allah menciptakan manusia yang pertama. Siapa namanya? Iya, betul ya, namanya Adam ya, atau Bapak Adam ya. Lalu kemudian ini manusia laki-laki ya, lalu kemudian Tuhan memberikan manusia perempuan. Siapa namanya? Betul, Hawa. Wah, luar biasa. Nah, Allah berpesan kepada Adam dan Allah berpesan kepada Hawa ya, agar mereka mematuhi apa yang dipesankan oleh Tuhan, mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Tetapi apa yang terjadi? Iya, Adam melanggarnya. Nah, ketika Adam melanggar, maka manusia pertama jatuh ke dalam dosa.
baik Adam, baik Hawa. Nah, dosa inilah kemudian turun terus sampai kepada kita. Makanya ketika kita dilahirkan ke dunia ini, kita dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan berdosa. Belum lagi ditambahkan dengan hal-hal yang lain. Ya, mungkin ya, siapa yang di sini suka mencubit temannya? Siapa yang suka memukul temannya? Ayo, siapa yang ketika dinasihati sama papanya, sama mamanya, malah justru marah-marah? Ayo, ada enggak? Ketika disuruh, ayo nak, belajar sayang. Oh, asik main game. Siapa yang begitu? Waktunya sekolah minggu, pura-pura tidur, ngantuk malu sekolah minggu. Siapa yang begitu? Nah, kalau kita melakukan itu berdosa. Ya, belum lagi, ditambah lagi kalau misalnya ada teman kita yang mengejek kita, lalu kita marah, lalu kita membenci dia. Itu pun juga dosa. Nah, dosa semakin terus bertambah-tambah. Tetapi Allah sangat mengasihi manusia. Dia kemudian turun dari dunia ini, dari surga, ya maksud kakak, dari surga ke dunia ini. Ya, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dengan cara apa? Mengampuni manusia berdosa, menyucikan kehidupannya, lalu diberikan keselamatan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus kemudian dia merelakan dirinya untuk disalibkan. Ya, setelah disalibkan, dia kemudian meninggal. Ya, Tuhan Yesus mati karena menyerahkan nyawanya dan kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan, Tuhan Yesus kemudian apa? Bangkit. Ya, kemarin kita rayakan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kita sebut dengan apa? Iya, Paskah. Ya, kita sebut dengan Paskah. Nah, melalui penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, mengampuni pelanggaran kita, mengampuni kenakalan kita, mengampuni ketika kita tidak nurut sama papa sama mama. Diampuni semua oleh Tuhan Yesus. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, kakak mempunyai contoh. Ya, ini contoh saja ya. Nah, kakak punya koran, anggap saja ini seperti kita ya. Nah, ini dia korannya ya. Ya. Ini korannya seperti ini ya. Nah, ketika dosa ya, seperti merusakkan hidup kita ini ya. Karena dosa kemudian merusakkan kita juga ya. Ada yang sakiti temannya lalu marah, seperti ini ya. Lalu berbuat dosa lagi ya, seperti ini, sampai kemudian seperti ini, berbuat dosa terus ya. Tapi kemudian Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia kemudian apa? Disalibkan. Ya, lalu dia mati. Lalu kemudian apa? Tuhan kemudian memberikan pengampunan. Ya, hidup kita disucikan. Ya, hidup kita disucikan seperti ini. Wah, seperti ini adik. Ya. Wah, seperti ini. Ya. Tadi yang sudah hancur, oleh Tuhan diperbaiki. Diperbaiki seperti ini. Wah, seperti ini diperbaiki oleh Tuhan. Ya, yang nakal-nakal diampuni dosanya menjadi baik. Ya, seperti ini. Coba lihat. Mana yang rusak? Dibuang sama Tuhan karena diampuni oleh Tuhan Yesus. Wah, dibuang sama Tuhan. Iya. Ya, dikembalikan seperti tadi sebelumnya, ya. Karena kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Hidup kita disucikan oleh Tuhan Yesus. Ya, oleh sebab itu percaya sama Tuhan Yesus, ya. Percaya Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit
karena dia mati untuk menebus dosa kita, karena dia mati untuk mengampuni dosa kita, dan dia bangkit untuk menyucikan kehidupan kita. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, kakak-kakak, ya, itulah contoh. Contohnya seperti itu, ya. Menarik. Anak-anak pasti akan melihat dan mencari-cari itu mana yang rusak tadi. Nah, untuk adik-adik, kakak tidak akan kasih tahu, ya. Hanya rahasianya kakak kasih tahu kepada kakak guru sekolah minggu. Mau melihat? Ya, ikuti terus, ya. Ikuti terus video ini, ya. Menjelang akhir nanti akan saya ajarkan bagaimana cara membuatnya, ya. Ikuti terus. Yang belum subscribe, ya. Yang belum kasih komen, kasih komen. Wah, dikasih komen, ya. Lalu kemudian kasih jempol, ya. Lalu bagikan kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman kita yang ada di pelosok-pelosok, kakak sekolah minggu yang ada di pelosok-pelosok, yang sulit untuk mendapatkan, ya, alat media yang mahal-mahal, bisa menggunakan alat yang sederhana ini, ya, mudah didapatkan, ya. Baik, tunggu. Akan saya beritahukan caranya bagaimana membuat alat peraga ini. Ya, seperti janji saya, kakak, ya. Nah, saya akan ajarkan bagaimana cara membuatnya, ya. Nah, yang pertama, sediakan koran, ya. Kalau bisa korannya sama, ya, 2 lembar koran yang sama seperti ini, ya. Dan yang satunya adalah seperti ini. Ini adalah kertas koran dengan lembar yang sama. Kalau toh misalnya tidak ada yang sama, tidak masalah. Nah, sama kan, ya. Nah, lalu kemudian yang pertama, lembar yang pertama, ya, perhatikan, ya. Kertas dilipat seperti ini, yang pertama, ya, satu begini, ya. Lalu kemudian lipat berikutnya ke dalam, ya, lipat berikutnya ke dalam, ya. Lalu kemudian simpan dulu, ya. Sekarang kemudian ambil yang berikutnya, kertas koran yang satunya lagi seperti ini, ya, ya, seperti ini, dilipat sama seperti tadi, ya, dilipat. Nah, lalu kemudian dilipat ke depan seperti ini, ya, lalu dilipat ke dalam, ya, sudah. Lalu dilipat lagi ke dalam. Kemudian dilipat ke depan, lingkar seperti ini, ya. Dan ingat, yang terakhir, ya, dikasih double tip, ya, double tip, ya. Nah, double tip ini nanti akan diletakkan berdekatan dengan gambar yang sama, ya. Nah, coba ya, kita lepas dulu double tipnya. Nah, seperti ini, kakak, ya. Double tipnya dilepas, ya. Nah, lalu diletakkan di tempat yang gambarnya sama. Ini kalau mendapatkan gambar atau koran dengan gambar yang sama, ya, seperti ini. Nah, letakkan seperti ini, kurang lebih seperti ini, ya. Nah, tempelkan begini, ya. Nah, lalu kemudian katakan kepada anak-anak, kita itu seperti ini, ya. Seperti ini. Lalu kemudian iblis, dosa atau perbuatan kita membuat kita menjadi anak-anak yang berdosa. Ya, seperti ini. Kita menjadi berdosa, ya. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita tidak nurut, seperti itu, ya. Wah, seperti ini. Nah, inilah keadaan kita, ya. Lalu belum lagi ditambah lagi hal-hal yang membuat kita tambah berdosa, ya. Hidup kita tambah jelek, lama-lama tambah jelek, ya. Kucel-kucel begini, tambah lama tambah jelek, ya, seperti ini, ya. Nah, ingat kakak-kakak, jangan sampai ketika kita ngejar-ngejar kertas yang di belakang kelihatan. Nah, sembunyikan begini. Lalu kemudian ketika dikucil-kucil ini baru kemudian dibuka. Nah, baru kemudian dibalik, ya. Nah, sekarang karena oleh Tuhan Yesus, oleh kematian daripada Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita dibuat oleh Tuhan seperti ini. Nah, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Seperti ini, adik-adik, lihat. Ya, luar biasa Tuhan kita. Ya, seperti ini. Ya, Tuhan membuat seperti ini, ya. Seperti kembali dalam keadaan kita tidak
dosa karena disucikan oleh Tuhan Yesus. Ya, nah, kakak bisa kreasikan dengan cerita-cerita yang lain. Ya, alat medianya mungkin atau alat peraganya mungkin sama, tetapi ceritanya yang berbeda. Baik, puji Tuhan. Untuk sementara demikian dulu, ya, pembelajaran video pembelajaran klinik sekolah minggu. Ya, sekali lagi jangan lupa, kalau kakak diberkati, share video ini ke teman yang lain, terutama yang ada di pelosok-pelosok, ya, karena mereka juga butuh alat-alat peraga yang mudah mereka jangkau, mudah mereka dapatkan. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.